unit, please raise hand and say yes I am or yes I present. Seperti itu ya. Denisa, Nur Anissa, Putri Suma, Rangga, Rizka, Tania, Viko, Adi Ferdiana, Sasi, Alif, Ria, Arsika, Lavia, Fajri, Riza, Alda, Elisa. Oh, pasti mau coba deh. Kamu dulu ya, kamu ya. Oke, Ria, Asa, Istiqomah, Erika, Anissa Indah, Afika, Dwi Kusrini, Ivan, Jalma, Zia, Dwi Kusrini, Ivan Ida sama Naswa. Nah, oke, buat kalian yang diskusi makanya dari ini. In the previous meeting, kita sudah bahas tentang simple present ya. Kita sudah bahas tentang simple present. Nah, present itu selalu
Pantai, oke pantai. Ada lagi? Restoran. Pantai, batu, danau, oke di air ya. Terus gunung, oke. Ya, ada gunung ya. Oke, nah, jadi boleh sekali ya. Ya, gunung liburan. Nah, sekarang ada kompetisi dari spesies tetangga di sini. Kita
Meskipun fakta kerja itu sudah menunjukkan hasilnya, tapi ketika
Kemarin kita bicara subjek MR. Kalau simple past tense itu bunyinya was dan were. Kalau was yang memakai are, he, dan it. Kalau were yang memakai they, we, dan you. Nah, menggunakan helping verb juga. Kemarin present tense helping verbnya apa? Do atau does juga ya, tergantung si pengguna. Kalau past tense did semua subjek. Jadi siapapun subjeknya yang menggunakan did. Nah, oke. Kita akan melakukan ulangan kira-kira. Nah, ya kemarin kita sudah sempat mengerjakan secara individu dan hasilnya cukup membahagiakan ya. Nah, kira-kira sekitar 5 atau sampai 10 saja. Kira-kira yang termasuk regular verb ya. Berarti masuk di regular verb. Verb satu saja. Brush ya, langsung mulai. Free ya. Free, share, berbagi, talk, berbicara, collect, mengumpulkan. Bisa ya. Create bisa. Nah, create juga bisa. Nah, ini ya yang atas. Kalau sudah, kita bisa berbicara. Sama dengan speak ya, dia berbicara. Share, tapi itu irregular verb, speak itu irregular. Karena itu istilah dua maknanya sama, satu regular, satu irregular. Decide, oke ada decide ya di sini ya. Dari bawah ke atas ya. Dance ada juga live. Oh ini ya, live. Kalau tidak live ya, live. Kalau juga keterangan ya, atau keterangan. Oke, sampai atau tiba ya, live itu sampai atau tiba. Nah, banyak ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh regular verb ya, banyak sekali. Nah, regular verb ditandai dengan ending apa? Regular verb kata kerja beraturan kan bisa ditandai tadinya. Kira-kira endingnya D atau ED. Nah, jadi ketika ya kita ulang sedikit, ketika endingnya adalah vokal seperti kata E, maka dia tidak tambah D. Ketika dia konsonan endingnya, maka tidak tambah ED. Terus kemarin juga spasium ada beberapa kata yang dia harus di double ya, kayak kata stop jadi double stop juga seperti itu. Nah, jadi bisa kita depending untuk endingnya kedua dan ketiga kalau nggak D ya ini. Terus ketika kata kerjanya endingnya D diubah jadi I baru tambah ED ya, kayak kata study, carry dan sebagainya. Nah, terus sekarang kita ke sini irregular verb kira-kira kebuka 5 sampai 10 yang bermaksud bisa tidak beraturan. Oke, ada begini bisa choose ada di bawah, memilih ya, bikin memulai. Oke, leave meninggalkan, forgive. Nah, forgive ada juga forgive ya, forgive. Give bisa juga memberi, bagi memberi maaf. Keep ada juga keep menjaga atau merawat tetap. Nah, keep silent maksud tetap tenang gitu ya. Keep silent menjaga kesimpulan. Lan itu adalah mempelajari, tapi dia lebih umum dari kata study. Study lebih ke mata pelajaran, mata kuliah, dan itu lebih luas. Mempelajari segala hal yang selain mata pelajaran dan mata kuliah. No, I know. Oke, mengetahui. Grow. Oke, grow. Berkembang. Oke, dream ada juga mimpikan, membayangkan bisa. Forget ada juga melupakan. Nah, forget. Nah, jadi verb irregular ini, verb 2, verb 3 itu biasanya apa ya? Irregular verb itu biasanya untuk verb 2 dan verb 3 itu dia itu tidak beraturan, bisa sama, bisa berbeda. Nah, jadi tidak bisa diidentifikasi endingnya seperti apa ya.
Reader, oke ya. Terus misalnya kata P itu dua. Min. Nah, oke. Misalnya manggil ya. Bisa juga kasih min dari dibuat di ya. Min dari dibuat di dengan tangan. Oh ya, iya benar ya benar. Oke ya. Nah, terus kayak kata satu mengetahui. Nomor. Oke ya. Nah, 12 memiliki. Oke, terus misalnya kata give, forgive, memberi maaf, memaafkan. Ya sama kayak forget, gampang forget, ya. Oke, terus bisa kayak tadi gampang nih. Kok tahu ini ya? Oke, bisa kayak kata baik 25 baik. Terus bisa kata green 27 green. Gak selalu lagi dua tidak aku gak selalu green belum jangan baik modelnya. Jadi kedua ketiga sama kayak kemarin sama H. Terus kayak green bro. Nah, oke seperti itu. Nah, ini budaya buat apa? Ketika nanti kita di pasar, ini akan berguna untuk satu, untuk dua, itu nanti akan terpakai. Nah, kita di sini. Presiden punya nominal sandwich, pasar juga sama. Nah, ya beberapa kasus ada pola nominal, pola verbal. Nah, intinya bahwa nominal itu ketika kita tidak ada atau ketika tidak melakukan kata kerja, maka gunakan ya formnya berbentuk to be. Karena kita di pasar, maka to be yang digunakan juga harus to be lampau, yaitu was atau were. Nah, misal aku di sini kemarin. Nah, di sini I will yesterday gak bisa. Ada I sebagai subjek dia menunjukkan tempat bukan kata kerja. Maka kalimatnya nggak boleh. Nah, prinsipnya ada subjek harus ada verb. Nah, ada nomor depan harus ada nomor belakang. Nah, maka kita menunjukkan verbnya bentuknya ketika tidak ada kata kerja. Nah, kira-kira tapi the breakdown between verse or verse ya and verse. Verse ya kucing ada di atas jendela. Nah, dua word ya ada cuma tiga word empat verse. Lima kali masih satu. Lima word enam word tujuh. Ada apa-apa dan film itu sangat menyenangkan ya. Enak kalau kamu nanti sambil film. Oke ya. 8 9 10
8, 9. Wes kalau 1 menit dan jadi satu lainnya. 10. Kalau kamu tipe kuncinya di situ ya, jadi atau dari posisi ini pertanyaan bukan dari A sama dari B dari yang sama. Oke, terus bagaimana bentuk negatif? Nominal bisa dibentuk negatif dengan menambahkan nol. Nah, subjek harus sesuai dengan bukti ya. ID sendiri harus menyesuaikan to-be-nya. Ya, apakah pakai plus atau ber. Untuk membuat kalimat positifnya subjek to be terus ber plus non-verb ya. Bisa mal kata keterangan atau kata indra itu sendiri ya. Negatifnya tinggal subjek to be plus non plus non-verb. Interrogatifnya tinggal to be plus subjek plus non-verb ya. Misal I was in Jakarta tuh disebut aku di Jakarta 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kamu di mana? Oh, aku di Jakarta sekarang. Ya mungkin udah pulang. Ya 2 hari lalu aku memang di Jakarta. Bagaimana untuk bentuk aku tidak di Jakarta? Maka tinggal tambah no. I was not in Jakarta tuh disebut. Interrogatifnya was I in Jakarta tuh disebut. She was here yesterday. Kita ada di sini kemarin. She was not here yesterday. Was she here yesterday? Nah, apakah dia di sini kemarin? He was a manager last year. Seorang manajer di tahun lalu. Sekarang mungkin udah pindah posisi, mungkin udah pensiun. Nah, itu dia posisinya manager. Negatifnya tidak tambahkan ya. He was not manager last year. Harusnya kurangnya dibagi. Langsung soal. Kita Oh
They were not yet actively last month. Word. Okay. At the end of this. Okay. Okay, so we berdoa ya. Okay, and library yes, okay. Word. Okay, we have library yes. Main mah, pesan teacher tuh ya sebut karena nanti itu jadi guru. Sekarang yang penting udah enggak, itu udah pensiun. Nah, my mom, oke, bisa disini seperti teacher ya, Was my my mom, teacher. Oke, nomor. Nah ini kalau tunggal, kalau sama tidak terdiri, maka ini jadi berarti. Bacanya sampai nomor. Terus not teacher. Enggak selalu teruskan ini pasien. Oke, sekarang kalau itu dinusnya harus daripada nominal biasanya ya. Nah, oke. was Terus satu lagi itu adalah pemain sepak bola. Terus kita akan ke sini. Kalau tadi nominasi itu formnya berbentuk itu beri. Ya, kalau verbal sessions ya, formnya memang berbentuk kata kerja yang sebelumnya. Nah, jadi ketika kita melakukan kata kerjanya, maka kita gunakan verb 2. Ya, bisa. Saya di Jakarta kemarin, nggak ada kata kerja, kita munculkan to be. I was in Jakarta yesterday. Aku di Jakarta kemarin. Kalau saya pergi ke Jakarta kemarin, nah kalimatnya jadi beda. Ada kata pergi yang menunjukkan kata kerja, maka kita gunakan verb 2. Nah, pergi verb satunya go, verb 2-nya when, maka I went to Jakarta yesterday. Nah, jadi verbal itu ini lebih jelas ya, lebih jelas karena kata kerja yang sebenarnya daripada versi nominal. Nominal itu fungsinya seperti kata terapi di verbal. Nah, oke, terus kita akan ke sini. Nah, karena masih menggunakan verb 2 ya, karena menggunakan verb 2 otomatis bisa reguler, bisa irregular. Ini bisa ada kata kerja yang dikurung itu verb satunya ya, verb satunya yang dikurung. Kita coba ubah menjadi verb 2-nya. Nah, kita ubah menjadi verb 2. Nah, kira-kira apakah ini reguler atau irregular? Jam. Reguler atau irregular? Reguler. Oke, kita pakai itu. Kita ambil cuma dia aja ya. 2 play. Reguler ya, pakai EJ. 3 reguler. Nanti pakai J. Aku teman-teman nggak ngerti lagi ya. Terus bisa kata shy. Ini reguler ya. Nanti pakai O ya. 5 visit. Reguler visit ya. 6 computer ya, pakai D. 7 reguler
Kita ambil formula aja ya, Ram. Seperti itu. Oke, selanjutnya irregular. Oke, kata ini berbunyi, berdiri. Irregular ya, kebenarannya. Terus saya kata 5, mau layak. Saya itu bukan layak, berantak. Berantak ya, bukan layak. Oke, dia regular pakai ini. 7, regular. 8 gitu. Kira-kira benar pakai T nanti ya, fresh. Kira-kira ya pakai T. Nah, seperti itu ya. Terus bisa ini. Fresh itu fresh yang sebelumnya apa? Kan juga bisa ya dari pakai tempat. Fresh itu tempat. Dia dari kata yang lain tapi dia dari tadi ya fresh tuh, terus saya kata mungkin kata yang lain, jadi satu regular tapi maknanya sama. Kayak kata misal ngomong pakai regular, tadi regular. Bagaimana bentuk negatif sama interrogatif? Nah, berbeda dengan nominal. Kita gunakan kata kerja bantu untuk semua subjek. Nah, untuk membentuk kalimat positif kita pindah subjek plus verb 2. Verb 2 bisa regular, bisa irregular. Terus negatifnya subjek kata bantunya diturunkan plus 0 plus verb 1. Nah, jadi di dalam pasal itu ada turunan verb. Positifnya pakai verb 2, negatifnya pakai verb 1. Maka dari itu kenapa kita belajar verb 1, 2 sekaligus 3 karena pasal menggunakan turunan kata kerja. Interrogatifnya di depan plus subjek plus verb 1. Dia sudah mewakili verb 1 ya. Jadi sudah lampau, sudah diwakili di depan. Kalau ini lampau, di sini lampau nanti nggak bisa bukan lampau. Sudah cukup diwakili di depan. Nah, misal aku bermain sepak bola kemarin. Aku play football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Sekarang udah nggak main, dia cerita kemarin aku main bola. Negatifnya gimana? Main terus diturunkan, main terus plus verb 1. Karena regular maka dia play ya. I did not play football yesterday. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik. I play football yesterday. Terus yang kedua, I wrote a letter last week. Aku menulis surat minggu kemarin. Minggu kemarin menulis surat. Negatifnya gimana? Berarti tinggal I plus I plus not plus verb 1 ya. Dia regular verb 1-nya letter last week. Interrogatifnya polanya tinggal diubah. Did I write a letter last week-nya? Langsung soal.
Yes, that's it. Terus panjangnya setelah istrinya makan apa ya masak ikan, nah anaknya perempuan kan ya kayak misalnya jelas, misalnya ini kan kemarin sore ini malamnya, Yes, betul. Mereka beli makanan banyak. Oke, nah di sini dibilang itu kan fungsinya kata bantu, bukan kata kerja utama. Nah, baru di sini turunannya yang asli ya. Di sini murid-murid mengerjakan, berarti ada kata kerja mengerjakan. Maka itu diturunkan dari sini dulu dan dibilang itu kata kerja bantu. Fungsinya hanya membantu tapi tidak bisa dilakukan. Ada tapi kayak tidak dilakukan. Ada tapi tidak bisa dilakukan. Fungsinya hanya membantu. Ini
Nah, sini Pak. Yang juga bisa sih ya, kayak sini Pak. Nah, oke. Kalau jawabannya biasanya cuma tahu ya, dan seperti itu mengikuti. Kita masak ya. Ini programnya ini ya, artinya menyiram sapinya air dalam konteks oke, ayam kuning tes
Rumahnya ramai, yang lagi rasa nah, kita akan coba menjadi simbol pasca. Saya kan itu juga minggu kemarin. Jujur pasti.